datang semuanya di acara POP, Pelajar Obrolan Populer. Nah, selamat siang semuanya. Jadi saya pada hari ini mengundang sebuah tamu dari SMKN 45 Jakarta. Nah, Bapak boleh perkenalkan namanya, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sahuri. Uh, untuk lengkapnya ya Sahuri, untuk gelarnya SPD. Ya, silakan. Ya. Jadi pada saat ini Bapak mengajar sebagai guru apa sih, Pak? Saya mengajar sebagai guru PJOK Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Berarti yang PJOK gitu ya, Pak? Ya, PJOK. Nah, jadi Bapak udah berapa lama sih ngajar di sini? Untuk ngajar itu dimulai dari tahun 1994 itu di Jakarta. Ya. Namun untuk di SMK 45 itu di tahun 2010. Nah, selebihnya di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta, baik Jakarta Timur pernah, Jakarta Barat pernah, Jakarta Selatan juga pernah. Banyak. Itu untuk pengalaman atau sejak kapan saya menggeluti ataupun mengajar di Jakarta. Untuk mengajar itu Bapak pernah nggak sih dapat pengalaman yang gak enak gitu dari murid-muridnya atau gimana? Mengajar pengalaman itu memang ada yang Ada yang gak enak, ada yang susah, ada yang tidak susah. Tapi ketika kita menggeluti dengan profesi sebagai seorang guru, apalagi guru olahraga, dengan mencintai guru, kemudian berolahraga yang baik, apapun ada tantangan untuk kesusahan ini bisa dilewati. Memang ada yang kadang-kadang sudah diberikan pembelajaran untuk buka dan sebagainya, sekali dua kali memang belum langsung bisa dinikmati, belum bisa nampak hasilnya, memang harus berkali-kali. Itu memang itu susahnya. Tetapi ketika kita selalu suka dengan profesi, selalu suka dengan apa yang kita ajarkan, dan apa yang diajarkan bermanfaat, saya rasa kesusahan ini bisa dilewati dengan baik. Kemudian Bapak selain menjadi guru, Bapak membina sebagai apa juga? Waktu dasar dari saya ini sebenarnya kuliahnya di dulu namanya IKIP Jakarta. IKIP, nah jurusan saya itu dulunya pelatihan. Nah, pelatihan ini karena di keguruan bisa menjadi guru, bisa menjadi pelatih, bisa menjadi mentor di beberapa organisasi yang sifatnya untuk peningkatan kebugaran. Nah, jadi bisa jadi guru, bisa jadi pelatih, dan untuk saat itu pernah memegang atau membina itu tim futsal Provinsi DKI di tahun 2017. Waktu itu kegiatannya adalah USN, dan anak-anak futsal saya seleksi dilatih di SMK 45 dari berbagai SMK yang ada di Jakarta menjadi tim. Kemudian pada saat 2017 di Makassar, tepatnya di Gor Goa Makassar, ya, lomba, dan targetnya memang 4 besar, dan alhamdulillah DKI kemarin 4 besar waktu tahun 2017 itu. Jadi selain guru, jadi bisa menjadi pelatih ataupun membina di klub-klub lain. Kira-kira metode apa sih Pak yang Bapak lakuin pas ngajar gitu, pas lagi ngelatih? Metode, kalau metode sebenarnya metode ini banyak ya. Metode yang yang kita gunakan tergantung beberapa metode yang nantinya kita upload dan bisa berkolaborasi, karena dengan metode satu dengan metode satunya belum tentu metode itu bisa diterapkan dengan tepat. Nah, hanya beberapa
kolaborasi beberapa metode-metode yang bisa diterapkan sehingga bisa meningkatkan prestasi. Jadi kolaborasi metodenya beberapa metode yang kita coba, yang kita trial coba dan seterusnya, sehingga akan menemukan metode yang tepat untuk bisa membina atletnya. Untuk lomba tersebut kan Bapak pernah memimpin ya? Pernah Nah, memimpin. ada pengalaman seru gak Pak pas lomba gitu? Pengalaman seru itu begini, ada dari segi panitiaan, saya masih terbang di pesawat, turun di bandara Hasanuddin saat itu. Makassar ya Pak? Makassar. Saat itu sudah dipanggil, tim DKI sudah dipanggil. Nah, saat itu setelah dipanggil, akhirnya apa, dengan sigap ya udah dari perjalanan bandara sampai ke GOR itu saya suruh atletnya ganti baju di mobil. Iya. Pas turun langsung harus sudah main tanpa pemanasan. Nah, ketika seperti itu pengalaman yang benar-benar seru. Dan pada saat main babak pertama kalah 2-0. Setelah 2-0 akhirnya ya udah saya kasih motivasi, kasih masukan. Ketika nanti endingnya tidak bisa membalikan di babak kedua, tidak ke hotel penginapan, kita langsung pulang ke Jakarta lagi. Akhirnya pas kalian terakhir silakan main baik, main tulus, semangat dan sebagainya. Akhirnya endingnya 4-2 untuk Provinsi DKI, akhirnya bisa masuk ke babak berikut. Itu pengalaman yang seru, masih di bandara sudah dipanggil untuk main. Iya. Itu kejadiannya udah lama atau masih baru Pak kira-kira? Saat saat saya ditugaskan untuk memegang tim Provinsi DKI ya tahun 2017. Nah, saat kalau yang kemarin saya juga pernah di olahraga tradisional di Palembang, itu di tahun 2020-an tuh. Palembang ya lucu, olahraga yang baru muncul, jadi sehingga kadang-kadang kita beradaptasi, kita belajar di olahraga tradisional yang baru dan bisa dikembangkan. Ini kadang-kadang selain olahraga yang prestasi, ada olahraga tradisional tapi ya unik. Ya. Jadi kan Bapak ini guru olahraga nih ya. Ya. Kira-kira kehidupan yang Bapak lakuin misalnya kayak pola makannya itu apa aja sih Pak buat ngejaga biar tubuh kita biar sehat gitu? Jadi semuanya ada aturan dalam konsumsi gizi atau pola makan sehat atau pola hidup sehat, termasuk bagaimana kebutuhan istirahat, bagaimana kebutuhan gizi atau nutrisi, bagaimana kita melakukan aktivitas membutuhkan berapa kalori. Iya. Dan seterusnya itu diatur dan dijadwal dan dipersiapkan, karena ketika kita melakukan tidak seimbang, aktivitasnya tinggi, olahraga kuat, latihan dan sebagainya, akhirnya apa, dengan nutrisinya yang sedikit akhirnya malah bukan sehat, malah ada jadi sakit. Jadi seperti itu, bisa aja over training, over latihan dan sebagainya, itu bisa berbahaya, malah bukan jadi sukses tapi malah turun. Jadi pola makan dan pola aktivitas, gizi dan sebagainya semuanya diatur dan harus seimbang. Oh iya benar. Jadi kita harus makan sayur juga Pak. Sayur, Ya. sayur, buah-buahan, bahkan saya sendiri saya lakukan kalau malam sudah nggak konsumsi nasi tapi buah-buahan sama sayur. Jadi minum ya jus. Kalau udah malam tuh malam dari misalnya maghrib udah nggak konsumsi nasi. Nah, kalau nasi nanti pagi untuk yang olahraga berat. Jadi ada jarak juga. Iya benar. Antara makan dengan aktivitas. Betul. Minimalnya 1 jam atau sampai 1,5 jam harus ada jeda. Ini makan sarapan, ini nanti pertandingan, itu harus ada jedanya. Nah, kecuali makanan-makanan yang
cepat dicerna, itu mungkin jedanya bisa dikatakan. Untuk olahraganya itu kira-kira maksimal berapa jam Pak yang buat sehat gitu atau minimal? Untuk kebugaran ini bisa artinya gini, bagaimana untuk bisa mengetahui aktivitas kita bagus, serius atau tidak. Betul. Itu bisa dilakukan pakai tes denyut nadi ya. Sebelum melakukan aktivitas, setelah melakukan aktivitas di periksa denyut nadinya. Kalau nanti denyut nadinya naik, berarti aktivitas yang dilakukan serius dan bermanfaat. Karena apa? Kita melakukan kebugaran ketika tidak ada waktu yang ditentukan, katakan minimalnya misalnya 10 menit bergerak. 10 menit bergerak bisa untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi ada waktunya ditentukan, ada tes periksa untuk bagaimana aktivitas kita serius atau tidak dengan denyut nadi seperti itu. Betul. Jadi guys, jangan lupa olahraga karena olahraga itu sangat penting ya Pak. Sangat penting buat tubuh kita juga, buat yang di rumah aja juga harus lagi masa pertumbuhan. Lagi masa pubertas. Nah, jadi gini aja, kita break sebentar. Jadi sampai kembali di segmen selanjutnya. Dadah. Lama nih nggak foto. Upload up, nih. Wah, kayaknya banyak nih yang like. Itu kenapa? Iya nih, kenapa? Ya udah, nggak sedih. Ini ke kantin yuk. Ya yuk, biar kita terakhir. Yuk. Nah, teman-teman, sosial media memang tempat yang menyenangkan untuk berbagi, tapi kita harus bijak dalam menggunakannya. Benar banget, kadang kita lupa bahwa apa yang kita tulis atau enggak bisa berdampak besar pada perasaan orang lain. Kata-kata yang kita anggap sepele bisa menyakiti hati seseorang. Seperti yang kita tadi lihat, komentar negatif bisa membuat seseorang merasa terpuruk. Tidak ada yang ingin dibully, apalagi di depan umum di sosial media. Makanya, selalu berpikir dulu dalam sebelum memposting atau berkomentar. Tanyakan pada diri sendiri apakah kata-kata kita bermanfaat atau justru menyakitkan hati orang lain. Mari kita ciptakan lingkungan sosial media yang positif, saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Sosial media sehat, mental kuat. Selamat pagi. Apaan sih, sapek banget. Tahu gak sih adanya LDKS PKB 3? Hah, emang iya? Bukannya katanya Jumat depan lagi?
Dia katanya juga tinggi nih. Lihat deh gede, lucu banget gila. Nih, jadi ada orang yang kayak kakinya pincang gitu. Baunya apa banget sih? Iya, berisik banget ya. Nah, jadi itu dia contoh yang tidak baik. Coba kalau kita melakukan 5S. Apa sih 5S itu? Senyum, salam, ramah, sopan, dan santun. Nah, ayo kita simak yuk. Assalamualaikum. Tahu gak sih adanya LDKS sepeda aja. Hah, emang iya? Bukannya katanya jimat kepala lagi? Dia katanya juga tinggi nih. Oh, jadi LKS ya? Iya. Iya, sekarang. Baik anak-anak, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Dia perilaku yang harus kita lakukan saat berada di sekolah dengan melakukan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, manfaatnya untuk meningkatkan integritas dan moral yang tinggi bagi para pelajar. Jadi, jangan lupa untuk melakukan 5S. Halo guys, balik lagi di segmen kedua. Jadi pada hari ini kita masih bersama dengan bintang tamu Pak Sahuri ya Pak. Jadi kita akan bertanya lebih lanjut lagi tentang pola hidupnya. Nah, jadi saya akan bertanya nih Pak. Sebagai Bapak juga pembina OSIS ya Pak? Ya. Nah, sebagai pembina OSIS, gimana sih Pak cara Bapak untuk memanajemen waktu biar pas sama saat mengajar dan pembina OSISnya, jadi membagi waktu gitu. Ya. Jadi kebetulan di samping tugas mengajar ada tugas tambahan yaitu sebagai pembina OSIS. Nah, intinya sama di mengajar ataupun di pembina OSIS menghadapi sama-sama peserta didik atau siswa, tetapi ketika di mengajar orientasinya kita adalah bagaimana saya ini memberikan pembelajaran agar peningkatan kebugaran jasmani peserta didik meningkat, di samping penekanan di dalam karakter-karakter melalui aktivitas kebugaran ataupun aktivitas jasmani. Tapi kalau di pembina OSIS kita bagaimana berorganisasi, di situ membentuk karakter pemimpin, membentuk karakter seorang organisasi. Nah, di situ
sebenarnya ada kolaborasinya. Di sini ada pendidikan, di pengajaran ada pendidikan karakter, di OSIS pun ada pendidikan karakter untuk kepemimpinan. Bagaimana untuk bisa membagi waktunya pada saat kita sudah melakukan pembelajaran, kemudian nanti ada waktu di sela-sela sudah tidak bertugas mengajar, ini di situ kita membina OSIS agar kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini bisa berjalan dengan di manage OSIS yang ada. Jadi OSIS ini memanage kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan di sekolah itu. Jadi di sela-sela waktu kita bisa Untuk misalnya nih Pak, misalnya ada anggota OSIS tapi yang semena-mena gitu Pak, sikap Bapak untuk mengatasi itu gimana Pak? untuk anggota OSIS yang semena-mena, makanya kan sebelum jadi OSIS itu sudah ada namanya LDKO, latihan dasar kepemimpinan OSIS, ada seleksi dan seterusnya. Nah, ketika ada anggota OSIS atau pengurus OSIS yang semena-mena, ini biasanya ada tahapan, ada rapat, dirapatkan di kepengurusan bagaimana sifat, karakter dan seperti itu. Baiknya kita ambil keputusan agar bijak sehingga sifat-sifat itu bisa dihilangkan, karena sifat di dalam organisasi OSIS adalah sifat kekeluargaan, gotong royong, pembinaan untuk bagaimana sama-sama menuju suatu prestasi yang Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, untuk kan kalau nggak salah LDKS itu kan masih baru-baru ya Pak. ya. Jadi udah ganti ketua OSIS juga ya Pak. Harapan Bapak untuk ketua OSIS selanjutnya itu gimana tuh Pak? Yang harapannya, jadi kalau yang kemarin itu kan karena situasinya dengan kemarin itu yang ada COVID ya, ada COVID, jadi kegiatan-kegiatan kemarin itu agak online, kemudian agak dihilangkan beberapa yang sifatnya kontak langsung dan sebagainya. Tetapi ketika sekarang dengan pergantian OSIS, pengurus OSIS atau ketua OSIS yang baru, untuk bagaimana mendesain agar kegiatan-kegiatan yang lama yang tidak dilaksanakan bisa dilaksanakan di kepengurusan yang baru, atau yang tadinya belum ada program di OSIS yang lama, di OSIS yang baru ada program terbaru bagaimana untuk bisa dilaksanakan. Namun program itu disusun dengan rapi, kemudian didiskusikan, kemudian nanti program ini setelah dianalisis bisa enggak program ini bisa dilaksanakan, karena agar bisa dilaksanakan dari persiapan, kemudian pelaksanaan kegiatan sampai nanti ada SPC atau pelaporan. Nah, kita balik lagi nih Pak ke pelajaran PJOK. Misalnya nih ada siswa yang nggak ikut berpartisipasi dalam kegiatan PJOK, tanggapan Bapak itu gimana Pak cara gitu? Kita melalui pendekatan aja sih sebenarnya, karena ketika kita dekatkan atau kita pendekatan, ditanya apakah mungkin kondisinya sedang sakit atau bagaimana perasaannya kurang bahagia, dan memang kita harus tahu kebutuhan ataupun kondisi peserta didik dulu. Sebab kalau nanti kondisinya tidak tahu, kita juga nanti akan sia-sia. Maka ketika ada anak yang tidak berolahraga, kita dekatkan maunya bagaimana, kondisinya seperti apa. Kalau memang sudah tahu, kita bisa menerapkan dengan olahraga yang berikutnya ataupun nanti dengan metode yang berbeda. Nah, untuk olahraga nih Pak, kira-kira olahraga favorit Bapak itu apa Pak? Saya itu dulu atletik sebenarnya. Awalnya atletik, kemudian setelah atletik, karena atletik itu induknya olahraga itu semuanya atletik. Karena atletik itu ada jalan, ada lompat, ada lari dan seterusnya. Maka induknya atletik. Nah,
kemudian sempat ke sepak bola, ke voli. Nah, pada intinya dasar awalnya saya itu atletik, tetapi untuk ditanya olahraga apa yang paling suka, ya sepak bola. Nah, sepak bola dan yang olahraga berakat lah, sepak bola sama voli. Nah itu, namun dengan seperti itu kan biasanya untuk pemilihan bagaimana saya suka atau tidaknya, sekarang kan olahraga ada jenis olahraga yang sesuai dengan usia kita, usia muda, usia perempuan dan sebagainya. Nah, memang dasar awalnya atletik ya, karena mungkin waktu masih muda, masih kencang larinya dan sebagainya. Nah, sekarang mungkin itu jadi dasarnya memang atletik ya sukanya, tapi setelah berkembang sukanya sepak bola dan bola voli. Jadi sukanya sepak bola ya Pak? Sepak bola ya. Jadi kan Bapak bilangnya Bapak tuh pernah jadi atletik juga ya Pak? Pernah suka di atletik. Pernah suka. Ya, jadi karena dasar saya itu awalnya kecilnya lari, kalau misalnya pagi-pagi lari, minggu lari, itu dasarnya atletik. Jadi makanya senang lari dulu. Nah, akhirnya saya suka di atletik. Nah, kemudian berkembangnya waktu, saya akhirnya baru senang bola dan voli. Akhirnya kan bisa dari senang bola kita belajar bagaimana cara teknik dan sebagainya, akhirnya bisa melatih tim futsal saat itu. Nah, karena futsal sama sepak bola agak salahnya tidak terlalu jauh dalam tekniknya, ya kan. Jadi saya bisa waktu itu, akhirnya dari awalnya dasarnya atletik kita bisa suka di sepak bola dan bisa melatih futsal. Nih Pak, jadi kan Bapak suka sepak bola juga, jadi Bapak ada tim favorit gak Pak di sepak bola? Dari Inggris gitu atau? Kalau tim favorit Inggris itu Manchester. Oh, Manchester United. Kalau di sini yang lokal ya Persija. Kemudian ya pada level negara ya timnas. Ya, ada. Bapak tuh suka sama Persija itu karena apa Pak? Apa karena player-playernya itu yang keren atau jago? Sebenarnya playernya bagus-bagus tuh. Cuman ya kadang-kadang ya endingnya yang kadang-kadang nggak pas. Tapi sebenarnya playernya bagus-bagus. Bahkan ya yang sudah termasuk hebat itu dulu Bambang Pamungkas itu kan, itu luar biasa. Cuman sebenarnya pemainnya bagus sih. Ya, pada dasarnya suka dengan pemainnya yang bagus. Nah, jadi gitu guys. Jadi Bapak suka Persija. Ya, Persija. Jackmania. Jadi kan kita udah banyak ngobrol nih Pak. Gimana kalau ada hiburan gitu Pak? Kayak nyanyi gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke hiburan tertentu, kita akan menutup segmen selanjutnya. Jadi jangan lupa tonton lagi di segmen selanjutnya. Kita masih ada lagi dan kita akan menyanyi bareng Pak Sauri. Nah, jadi sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah. Jika saya ingin menjadi nasabah baru di Bank Mini ini, saya mau nanya apa sih keuntungan menjadi nasabah di Bank Mini ini? Keuntungan menjadi nasabah di Bank Mini ini, yang pertama itu kita terlatih untuk menjadi disiplin dalam penggunaan uang. Nah, keuntungan yang kedua itu kita mempunyai dana simpanan yang nantinya akan berguna ketika kita sedang dalam situasi darurat. Oh, menarik banget keuntungannya. Bagaimana sih caranya saya menjadi nasabah di Bank Mini ini? Nah, nasabah baru itu diwajibkan untuk membeli buku tabungan. Nah, setelah membeli buku tabungan, nanti nasabah baru akan ditindaklanjuti untuk mengisi formulir data pribadi. Setelah nasabah baru mengisi formulir tersebut, nasabah diwajibkan untuk menyetor sebagai saldo awal tabungan. Oh ya udah Kak, saya mau daftar dong di Bank Mini. Boleh.
Boleh saya minta data pribadinya? Boleh. Atas nama siapa? Azan Eviano Sumara, Kelas berapa? 10 PSKT. Untuk tanggal lahirnya? 24 November 2008. Oke. Baik, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Dengan menabung di Bank Mini, kalian dapat mengambil dana saat keadaan darurat. Serta kalian juga dapat dibimbing dalam maklumat keuangan. Yuk menabung di Bank Mini, keuangan aman, masa depan cerah. Kira-kira ada yang inget ulang tahun aku gak ya? Jangan sedih lagi ya, karena hadiah-hadiah bagus membuat hidup semakin berwarna. Produk-produk keren hanya ada di UPD Cafe. Maka dari itu, segeralah membeli produk dari UPD Cafe. Orang bahagia tentu karena hadiah.